Ibu, Bapak, Saudara-saudari, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan pada Jumat ini 26 September tahun 2025. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan sebagai Lentera Kehidupan kepada kita, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Engkau memperkenankan kami kembali untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami siap mendengarkannya dan dibukakan oleh kuasa Roh Kudus untuk kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Lentera Kehidupan pada Jumat petang ini di bawah terang tema indah rancangan Tuhan bagi kita. Indah rancangan Tuhan bagi kita. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 17 dan 21 mengatakan begini. Mazmur 105 ayat 17 dan 21. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual sebagai budak. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas harta kepunyaannya. Bapak Ibu Saudari, barangkali kita bisa menyanyi, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Terus lalu akhirnya begini. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi sekarang ku mengerti, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Nah, begitulah peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika Yusuf harus terjual, menderita sebagai budak di Mesir, namun akhirnya dia menjadi orang kedua yang menguasai Mesir, yang akhirnya menjadi jalan keluar, jalan berkat bagi kesulitan bangsanya. Juru Mazmur, Bapak Ibu dan Saudara, mampu mengungkapkan suasana batinnya tentang kebaikan Tuhan. Semula tak seorang pun mengerti rancangan Tuhan bagi umatnya yang jatuh sengsara. Umumnya setiap orang yang hidup dalam kesengsaraan, penderitaan, itu akan begini, merasa diri sebagai orang yang terbuang, terhukum, tak diperhatikan, celaka. Nah, itulah yang juga dialami oleh Yusuf yang terbuang dari lingkungan keluarga ayahandanya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Mesir, lalu di sana dijadikan budak, tapi akhirnya Tuhan menempatkan dia sebagai orang terhormat, punya kuasa atas Mesir. Kenyataan sejarah umat Tuhan itu menjadi refleksi juru Mazmur dalam pengajarannya, bahwa memang manusia tidak mengerti apa rancangan Tuhan atas dirinya. Bertubi-tubinya masalah yang menghimpit, derita dan sengsara di awal, ternyata di akhir dibuat oleh Tuhan menjadi sukacita, bahkan menjadi jalan berkat bagi orang lain. Refleksi juru Mazmur juga menjadi pengajaran bagi kita orang percaya zaman ini. Memang seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita hidup dengan berbagai beban berat. Iya, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Namun seiring perjalanan waktu, toh akhirnya kini ku mengerti, sekarang ku tahu indah rencana Tuhan. Oleh sebab itu, hendaknya setiap kita siap untuk menata hati, untuk tidak selalu menilai kesukaran hidup ini sebagai petaka bahkan hukuman dari Tuhan. Hati kita perlu kita tata untuk menerima, untuk berdamai dengan keadaan. Sebab kita percaya
bahwa Tuhan tidak membiarkan kita binasa dalam derita. Hidup dalam percaya akan bisa mengalami keadaan indah pada waktunya bagi diri dan bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Maka sesungguhnya setiap kita perlu membangun iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, Sang Maha Kasih, Sang Pengarah hidup. Membangun sikap bahwa Tuhan akan memberikan banyak hal kepada kita indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Pada petang ini Engkau memberikan firman kepada kami untuk kami tetap kokoh dalam iman dan pengharapan. Apapun yang kami alami, yang terjadi pada kami, ada di dalam kerangka rancangan Tuhan yang indah untuk kami. Kami yakin itu Tuhan. Tanamkan iman dan pengharapan kami pada hal itu. Kini kami menyerahkan pasrah hidup kami ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai kami sepanjang malam nanti kalau kami istirahat tidur. Sama-sama dengan anak-anak kami, orang tua kami, suami istri kami. Kiranya dalam perlindungan Tuhan, termasuk juga semua harta benda yang ada di rumah kami ini. Kami yang sakit dijamah menjadi sembuh ya Tuhan. Yang ringkih dikuatkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.